Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk tingkat sekolah menengah pertama. Bagi kalian yang sedang menonton video ini, apabila belum cuci tangan, silakan cuci tangan terlebih dahulu. Apabila sudah, silakan klik tombol subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi pokok, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Namun sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk diketahui bahwasannya kedudukan Pancasila dalam negara Republik Indonesia meliputi beberapa kedudukan. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kelima, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Keenam, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia. 8. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Dan yang kesembilan, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Kita bahas dulu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia merupakan fundamen atau alas yang dijadikan pijakan serta dapat memberi kekuatan kepada berdirinya suatu negara. Pancasila pada fungsinya sebagai dasar negara adalah sumber kaidah hukum yang mengatur bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya, yakni rakyat, pemerintah, dan wilayah. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup berguna sebagai pedoman atau tuntunan untuk mengatur hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa di mana pada hakikatnya adalah suatu hasil perenungan atau pemikiran bangsa Indonesia. Pancasila diangkat atau diambil dari nilai-nilai adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat. Hal tersebut melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin digapai serta sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, serta karena Pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Poin ini diartikan bahwa segala peraturan perundang-undangan atau produk hukum yang berlaku dan dijalankan di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, karena segala kehidupan negara Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila merupakan wujud peran dalam mencerminkan adanya kepribadian negara Indonesia yang bisa membedakan dengan bangsa yang lain, yaitu antara lain amal perbuatan, tingkah laku, dan sikap mental bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa, di mana tujuan akhirnya yaitu mencapai masyarakat yang adil, makmur,
yang merata baik material maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila merupakan perjanjian luhur yang telah disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, dilestarikan, dan dipelihara. Artinya, Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Terbukti Pancasila sebagai sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia karena Pancasila merupakan falsafah hidup dan kepribadian bangsa yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, bijaksana, adil, dan tepat bagi bangsa Indonesia guna mempersatukan rakyat Indonesia. Untuk selanjutnya kita akan memasuki submateri yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa yang terdiri dari 4 masa. Yang pertama, masa awal kemerdekaan yaitu pada tahun 1945 sampai 1959. Kedua, masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966. Ketiga, masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998, dan yang terakhir masa reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang atau saat ini. Kita masuki masa yang pertama yaitu masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Ternyata setelah bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 masih terdapat banyak tantangan. Pada periode ini penerapan Pancasila menghadapi berbagai masalah. Di antaranya yang pertama yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang terjadi di Madiun, Jawa Timur pada tanggal 18 September 1948, yang mana pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuannya adalah untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya sampai hari ini partai ini dilarang di Indonesia. Kemudian yang kedua, adanya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau yang lebih dikenal dengan TII. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan didirikannya NII ini adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Selanjutnya, adanya pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. RMS ini dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumukil, yang mana RMS ini didirikan pada tanggal 25 April 1950. Tujuan dari RMS ini untuk membentuk negara sendiri atau terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah adanya pemberontakan Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta, yang mana dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara dan Vence Sumual pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat yang mana dianggap telah melanggar undang-undang dan pemerintahan yang terlalu sentralistis atau terpusat. Selanjutnya ada APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, yang mana APRA ini didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang ratu adil yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani atau kekuasaan yang digunakan secara sewenang-wenang. Kemudian terjadi perubahan bentuk negara dari Negara Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ketahui bahwasannya
mulai dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, bentuk negara kita adalah negara kesatuan dengan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi setelah itu terjadi perubahan bentuk negara menjadi Negara Republik Indonesia Serikat dengan konstitusinya adalah UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kemudian itu tidak dapat berlangsung lama karena dinilai tidak cocok diterapkan di Indonesia, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai saat ini bentuk negaranya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan NKRI. Dan yang menariknya dari periode ini terjadinya pemilu pertama kali pada tahun 1955 yang dianggap paling demokratis daripada pemilu-pemilu yang pernah dilaksanakan sampai hari ini. Untuk masa selanjutnya yaitu masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1965. Beberapa poin yang menarik dari masa Orde Lama ini, yang pertama adalah dikenal dengan masa atau periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara itu berpusat pada pemimpin negara, yang mana dalam hal ini adalah Insinyur Soekarno. Kemudian poin yang menarik juga dari masa Orde Lama ini, dikeluarkannya dekret presiden oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Pada masa Orde Lama ini terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan juga pada periode ini terjadinya kembali pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Masa yang selanjutnya yaitu masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Beberapa poin yang menarik dari masa Orde Baru ini, yang pertama dimulainya setelah melalui masa transisi yang cukup pendek, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketetapan MPRS nomor 9/MPRS/1966 pada tanggal 20 Februari 1967, yang mana visi utama dari masa Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian pada masa Orde Baru ini, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik suprastruktur maupun infrastruktur. Suprastruktur seperti MPR, DPR, infrastruktur seperti partai politik. Kemudian pada masa Orde Baru ini, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai yang hanya terdiri dari 3 partai. Yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan, yang kedua Partai Golongan Karya, dan yang ketiga adalah Partai Demokrasi Indonesia. Kemudian terjadinya pembatasan terhadap kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Selanjutnya adalah masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Ternyata pada masa reformasi ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Pancasila dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kita ketahui bahwasannya saat ini kehidupan di negara kita sangatlah bebas, mulai dari kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Tidak ada lagi yang dikekang-kekang, semuanya bebas, terbuka. Di satu sisi kita melihat bahwasannya dengan adanya kebebasan ini dapat memacu kreativitas, tetapi di sisi lain dapat juga mendatangkan dampak negatif.
Contoh, di tahun 2020 ini kita sudah booming dengan yang namanya media sosial. Kalau kita dapat mengontrol, kita dapat menggunakan media sosial ini dengan baik, maka akan memacu kreativitas. Ya. Apabila di sisi lain media sosial ini justru disalahgunakan, maka akan banyak menimbulkan dampak negatif sebagai generasi milenial. Kita menggunakan media sosial ini banyak dampak positifnya atau dampak negatifnya. Itu yang perlu kita koreksi secara bersama-sama. Tantangan lain pada masa reformasi yaitu menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Terbukti ini banyak terjadinya konflik di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian Pancasila dalam penerapannya juga dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar. Contohnya kasus COVID-19. Dengan adanya kasus COVID-19 ini sudah banyak merubah tatanan kehidupan, baik dalam kehidupan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Di dunia pendidikan misalnya, biasanya kita yang harus bersekolah dengan cara bertatap muka, dengan adanya kasus COVID-19 ini, kita melaksanakan pendidikan atau sekolah dari rumah masing-masing. Karena apa? Mengantisipasi penularan COVID-19. Kemudian intinya pada masa reformasi ini diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Cukup sampai di sini pembelajaran dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan submateri penerapan Pancasila dari masa ke masa. Apabila ada yang tidak dimengerti, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.